Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi itu, Laut Natuna seperti surga yang luas. Langit membentang biru tanpa awan. Sinar matahari perlahan menembus cakrawala, memantulkan kilau keemasan di permukaan air. Ombak bergulung lembut, seolah mengajak siapa saja yang melihatnya untuk percaya bahwa hari ini akan berjalan damai. Udara terasa segar, membawa aroma asin laut yang khas. Aroma yang begitu akrab bagi para nelayan Natuna. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir, belasan pria telah bangun sejak dini hari. Mereka menyiapkan peralatan, memeriksa jaring, memastikan mesin kapal siap berlayar. Di wajah mereka tergambar harapan. Musim ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap ikan tongkol dan cumi, hasil tangkapan yang bisa membawa rezeki besar bagi keluarga. Kapal kayu sederhana yang mereka tumpangi mulai bergerak, perlahan meninggalkan dermaga. Suara mesin bercampur dengan obrolan ringan, diselingi canda tawa. Bagi para nelayan, laut adalah sahabat sekaligus tantangan. Setiap kali mereka berlayar, mereka membawa doa yang sama. Pulang dengan selamat dan membawa hasil yang cukup untuk menghidupi anak istri. Perjalanan dimulai dengan suasana riang. Matahari kian naik, menyinari hamparan laut yang tampak tak berujung. Di kejauhan, terlihat beberapa kapal nelayan lain yang juga mencari peruntungan. Mereka saling melambai, memberi salam dari kejauhan. Semuanya tampak normal. Namun, para nelayan ini tahu betul bahwa wilayah mereka berada di perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, area yang sering menjadi titik panas karena tumpang tindih klaim dengan negara lain. Peta yang mereka miliki menunjukkan batas jelas, namun di laut lepas, garis itu tak terlihat, hanya kompas, GPS, dan insting yang membimbing arah mereka. Angin bertiup cukup bersahabat. Kapal terus bergerak lebih jauh ke tengah laut, mengikuti arus dan pergerakan kawanan. Ikan yang terdeteksi dari alat sederhana mereka. Jaring mulai diturunkan. Butuh waktu, kesabaran, dan ketelitian untuk mendapatkan hasil terbaik. Sekitar tengah hari, tangkapan pertama mulai terkumpul. Teriakan gembira terdengar saat ikan-ikan melompat di dalam jaring. Mereka bekerja cepat, memindahkan tangkapan ke palka penyimpanan agar tetap segar. Peluh membasahi dahi, tapi senyum tak pernah hilang. Namun, di tengah kesibukan itu, salah satu nelayan yang sedang memantau horizon melihat sesuatu. Awalnya, hanya seperti titik kecil di ujung pandangan. Tapi perlahan, titik itu membesar. Sebuah kapal besar dan asing bergerak ke arah mereka. Bentuknya berbeda dari kapal nelayan pada umumnya. Tingginya menjulang, catnya pudar, namun jelas terlihat bukan milik Indonesia. Seorang nelayan yang lebih tua mengerutkan kening. Itu bukan kapal kita, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Yang lain mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin kapal dagang atau kapal patroli biasa. Tapi kecepatan kapal itu mendekat, terlalu cepat, dan arah lajunya jelas mengunci pada posisi mereka. Suasana di atas kapal nelayan mulai berubah, tawa menghilang, berganti tatapan penuh tanya, dan sedikit rasa cemas. Angin yang tadi terasa sejuk, kini terasa dingin menusuk. Mereka mencoba menyalakan radio, komunikasi untuk melaporkan keberadaan kapal itu ke kapal nelayan lain yang berada di sekitar. Namun, sinyal terputus-putus. Ombak mulai meninggi, meski langit tetap cerah. Kapal asing itu kini cukup dekat untuk terlihat jelas. Tubuhnya besar, dengan lambung besi yang dipenuhi goresan bekas perjalanan panjang. Di jaladaknya, tampak sosok bergerak, siluet manusia dengan seragam gelap. Tak ada bendera yang berkibar di tiang kapal itu, tanda yang membuat hati semakin tidak tenang. Salah satu nelayan muda mencoba mengubah haluan, berharap bisa menjauh. Mesin kapal mereka meraung, namun perbedaan kecepatan terlalu jauh. Kapal asing itu terus mendekat, dan jarak yang memisahkan keduanya kini tinggal beberapa ratus meter saja. Di detik itulah, semua nelayan menyadari bahwa perjalanan damai mereka
Pagi itu mungkin akan berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Laut yang tadinya tampak ramah, kini seperti menyimpan rahasia kelam di bawah permukaannya. Mereka saling bertukar pandang, tak banyak bicara. Hanya tatapan penuh waspada yang mengatakan lebih dari 1000 kata. Sesuatu yang buruk sedang menuju ke arah mereka. Dan mereka tak punya banyak waktu. Kapal asing itu kini hanya berjarak kurang dari 100 meter. Besarnya begitu mendominasi pandangan, membuat kapal kayu nelayan Indonesia tampak seperti perahu mainan di sampingnya. Suara mesin kapal asing mengaum dalam nada berat, mengguncang permukaan air. Ombak yang tercipta dari lajunya memukul lambung kapal nelayan, membuatnya bergoyang keras di geladak kapal asing. Terlihat jelas beberapa pria dengan seragam gelap. Wajah mereka tertutup sebagian oleh kain dan kacamata pelindung. Gerakan mereka cepat dan tegas, seperti orang yang terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Beberapa di antara mereka mengangkat senjata panjang, bukan sekadar senapan untuk berburu, melainkan senjata militer. Salah satu pria yang tampak sebagai pemimpin memberi isyarat dengan tangan. Seketika, sebuah sirena meraung, memecah ketenangan. Laut, para nelayan terdiam. Jantung berdegup lebih kencang. Sirene itu bukan sekadar peringatan, melainkan pernyataan dominasi. Kapal asing ini memerintahkan mereka untuk berhenti. Kapten kapal nelayan, seorang pria berusia 50-an yang sudah puluhan tahun melaut, mencoba mengambil keputusan cepat. Ia memutar kemudi perlahan, berharap bisa menjauh tanpa memancing kemarahan. Tapi langkah itu tak berarti. Kapal asing langsung memotong jalur mereka, menutup rapat setiap kemungkinan untuk melarikan diri. Lalu terdengar suara dari pengeras kapal asing, berbicara dalam bahasa yang tak semua nelayan mengerti. Nada suaranya keras, penuh perintah. Salah satu nelayan muda mencoba menjawab dengan teriakan, "Kami nelayan Indonesia, kami sedang mencari ikan di wilayah kami sendiri." Namun jawabannya tak dihiraukan. Tak lama kemudian, tali tebal dilempar dari kapal asing ke kapal nelayan. Beberapa pria bersenjata menuruni tali itu dengan gesit, mendarat di geladak kapal nelayan dengan hentakan keras. Suasana mendadak mencekam. Para nelayan terdesak. Sebagian mundur ke buritan, sebagian memeluk tiang kapal, tak tahu harus berbuat apa. Pemimpin kelompok bersenjata itu melangkah maju. Wajahnya keras, matanya tajam mengamati satu persatu nelayan. Ia berbicara cepat dalam bahasa asing, lalu dengan gerakan tangan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mematikan mesin kapal nelayan. Suara mesin terhenti. Laut kembali hening, namun keheningan itu terasa menyesakkan. Dalam sekejap, radio komunikasi nelayan disita. Ponsel mereka dirampas satu persatu. Semua jalur untuk meminta bantuan diputus. Para nelayan kini benar-benar terisolasi, terjebak di tengah laut tanpa ada yang tahu nasib mereka. Setelah itu, para penyandera memaksa nelayan berpindah ke kapal asing. Beberapa menolak, mencoba bertahan di kapal mereka. Namun tatapan dingin dari ujung laras senjata membuat kaki mereka goyah. Perlahan, satu demi satu menaiki tangga menuju kapal besar itu. Di atas kapal asing, suasana lebih menakutkan. Bau oli bercampur karat memenuhi udara. Geladekleisen, penuh peralatan yang tidak mereka kenali. Mereka dibawa ke ruang sempit di bagian dalam kapal, ruang tanpa jendela. Hanya lampu redup yang menggantung di langit-langit. Pintu besi berat ditutup di belakang mereka, dan suara kunci berputar terdengar jelas. Saat itulah kenyataan benar-benar menghantam. Mereka adalah tawanan. Beberapa nelayan mencoba saling menguatkan. Kapten kapal berbisik, "Tenang, kita harus tetap tenang. Akan ada yang mencari kita." Namun di mata yang lain, terlihat ketakutan yang sulit disembunyikan. Mereka tahu, laut ini luas, dan tak semua cerita berakhir dengan penyelamatan. Jam demi jam berlalu di ruang pengap itu. Tak ada yang tahu arah kapal bergerak. Hanya goyangan halus yang memberitahu mereka bahwa mesin kapal terus bekerja. Sesekali, suara langkah kaki terdengar di luar pintu, namun tak ada yang masuk. Menjelang malam, pintu dibuka. Pemimpin penyandera masuk, kali ini bersama dua anak buahnya. Ia membawa selembar kertas berisi peta laut. Dengan nada penuh ancaman, ia menunjuk sebuah titik di peta, lalu menggerakkan jarinya ke arah wilayah Indonesia. Seorang nelayan yang mengerti sedikit bahasa asing berbisik pada yang lain. Mereka meminta Indonesia menyerahkan area penangkapan ikan tertentu sebagai syarat pembebasan. Jika tidak, kapal beserta seluruh awaknya akan ditenggelamkan di laut dalam. Ancaman itu membuat semua terdiam. Dalam hati mereka berdoa
agar berita ini bisa sampai ke daratan. Namun mereka tak tahu bahwa di kejauhan, di laut yang sama, kabar penyanderaan ini sudah mulai terdengar dan sebuah rencana penyelamatan rahasia mulai disusun di tengah ketakutan yang menggantung di udara. Satu hal yang pasti, malam itu, di Laut Natuna 12 nelayan Indonesia sedang berjuang melawan ketidakpastian, tanpa tahu bahwa pasukan penyelamat mereka sedang bergerak dalam senyap. Di markas TNI Angkatan Laut di Natuna, sore itu suasana berubah drastis. Seorang perwira jaga menerima laporan dari kapal nelayan yang sempat melihat peristiwa penyergapan di kejauhan. Laporan itu singkat, namun cukup membuat semua orang di ruang operasi sadar. 12 nelayan Indonesia telah dibawa paksa oleh kapal asing bersenjata, dan arah pergerakan mereka menuju perairan sengketa di Laut Cina Selatan. Komandan pangkalan, seorang perwira tinggi dengan pengalaman puluhan tahun di laut, berdiri tegak di depan peta besar yang menutupi dinding. Jari-jarinya bergerak cepat menandai titik terakhir kapal nelayan terlihat. Ia tahu, waktu adalah musuh terbesar. Semakin lama menunggu, semakin jauh kapal asing itu melaju, semakin sulit untuk melakukan penyelamatan. Namun operasi ini tidak bisa sembarangan. Laut Cina Selatan bukan sekadar hamparan air, ini adalah wilayah yang penuh ketegangan geopolitik, di mana sedikit saja langkah yang salah bisa memicu insiden internasional. Komandan harus merancang misi yang presisi, cepat, dan tidak memancing konfrontasi terbuka. Duduk melingkar di meja besar, para perwira strategi, intelijen, dan pasukan khusus mulai membahas rencana. Informasi awal dikumpulkan. Ukuran kapal asing, perkiraan kecepatan, pola pergerakan, hingga kemungkinan titik tujuan. Semua data disusun, diverifikasi, lalu dimasukkan ke dalam skema operasi. Komandan akhirnya memberi keputusan. Operasi Senyap, sebuah misi gabungan antara kapal perang KRI dan pasukan khusus TNI AL, dengan tujuan utama membebaskan para nelayan tanpa menimbulkan korban jiwa di pihak sandera. Rencananya jelas, namun berisiko tinggi. 2 kapal perang KRI akan bergerak dari Natuna pada malam hari, tanpa lampu, dengan radar disamarkan agar sulit dideteksi. 1 kapal pendukung akan berfungsi sebagai umpan, menyamar sebagai kapal dagang yang melintas secara alami di jalur laut internasional. Di dalam kapal umpan inilah pasukan khusus akan bersembunyi, siap melancarkan serangan kilat ketika berada cukup dekat dengan kapal penyandera. Sementara itu, unit intelijen menghubungi jaringan pengamat maritim untuk memperbarui posisi target setiap 2 jam. Mereka juga memantau cuaca. Malam itu, laporan cuaca menunjukkan kabut tipis akan menyelimuti sebagian perairan, dan angin timur akan bertiup cukup kencang. Bagi TNI AL, ini adalah keuntungan. Kabut dapat menjadi penyamaran alami, sementara arah angin membantu mendekati target tanpa terdeteksi suara mesin. Di dermaga, persiapan berlangsung cepat tapi teratur. Pasukan khusus mengenakan perlengkapan tempur berwarna gelap, memeriksa senjata, pelindung tubuh, dan alat komunikasi. Masing-masing memahami perannya. Tidak ada yang bicara banyak, hanya tatapan serius dan isyarat singkat yang menggantikan kata-kata. Mereka tahu, ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah tugas menjaga kehormatan bangsa di mata dunia. Komandan pasukan khusus menerima briefing terakhir. Ia menatap anak buahnya satu persatu, memastikan semua siap. Ingat, ujarnya, tegas, prioritas kita adalah keselamatan sandera. Tidak ada tembakan yang dilepaskan tanpa perintah. Begitu kita amankan target, kita keluar secepat mungkin. Saat matahari mulai tenggelam, langit di Natuna berubah oranye keemasan. Di balik keindahan itu, di lautan lepas, 2 kapal perang mulai bergerak meninggalkan dermaga. Mereka melaju dalam formasi, lambat di awal untuk menghindari kecurigaan, lalu perlahan meningkatkan kecepatan ketika daratan mulai menghilang di belakang. Di kapal umpan, pasukan khusus beristirahat dalam diam. Sebagian duduk bersandar di dinding, memejamkan mata untuk mengatur napas. Sebagian lagi memeriksa kembali senjata dan perlengkapan. Mereka tahu bahwa beberapa jam ke depan akan menjadi ujian mental dan fisik di ruang kendali kapal perang. Peta digital menampilkan pergerakan mereka dan perkiraan jalur kapal penyandera. Operator radio mendengarkan saluran komunikasi laut, mencari tanda-tanda aktivitas kapal asing. Sesekali, berita samar terdengar dari kapal kargo yang melintas, memberi petunjuk bahwa mereka melihat kapal besar tanpa bendera bergerak ke arah barat daya. Semakin malam, laut
menjadi gelap pekat. Hanya cahaya bintang dan garis tipis bulan sabit yang membelah langit. Ombak memukul lambung kapal dengan ritme konstan. Di kejauhan, samar-samar, siluet besar mulai terlihat di layar radar. Semua orang di kapal tahu, itulah target mereka. Komandan kapal memberi perintah singkat. Pertahankan kecepatan. Jaga jarak aman, tunggu perintah berikutnya. Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang terasa hingga ke seluruh kru. Waktu bergerak lambat. Setiap menit terasa panjang. Semua mata tertuju pada jarum jam dan layar radar. Operasi ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Terlalu cepat bergerak bisa menggagalkan misi. Terlalu lambat bisa membahayakan nyawa sandera. Malam itu, di tengah hamparan laut gelap dan angin dingin, TNI AL melaju dalam senyap, membawa tekad dan keberanian. Mereka tahu, entah bagaimanapun caranya, mereka harus membawa pulang 12 nelayan itu hidup-hidup. Kabut tipis mulai turun di permukaan laut, seperti tirai samar yang menyembunyikan segala gerakan di dalamnya. Udara terasa lembab, bercampur aroma asin, dan bau minyak mesin yang samar terbawa angin. Di kejauhan, bayangan besar kapal asing terlihat, samar di balik kabut, bergerak lambat, seolah percaya diri bahwa tak ada yang akan mengejarnya. Di kapal umpan, suasana hening nyaris sempurna. Pasukan khusus TNI AL duduk di posisi masing-masing. Wajah mereka serius, mata fokus pada setiap instruksi yang keluar dari radio internal. Di dalam ruang sempit itu, hanya terdengar bunyi napas teratur dan gesekan perlengkapan tempur yang diperiksa berulang kali. Komandan pasukan berdiri di dekat pintu keluar menuju geladak. Matanya menatap jam di pergelangan tangan. 5 menit lagi. Gumamnya pelan. Kalimat itu cukup untuk membuat seluruh anggota tim merasakan. Denyut nadi mereka semakin cepat. Kapal umpan terus bergerak mendekati target dengan kecepatan stabil. Dari luar, ia tampak seperti kapal dagang biasa yang melintas di jalur laut internasional. Lampu-lampu navigasi menyala, memberi kesan netral, tidak mengancam. Namun di dalam, setiap orang tahu bahwa kapal ini membawa misi yang bisa berakhir dengan keberhasilan besar atau tragedi. Jarak kini tinggal beberapa ratus meter. Melalui celah kabut, lambung kapal asing terlihat semakin jelas. Ukurannya besar, dengan cat kusam dan beberapa bagian karat yang tampak jelas di bawah cahaya redup bulan sabit. Tak ada bendera yang berkibar, hanya antena tinggi yang berdiri tegak di bagian atas. Di geledoknya, beberapa sosok terlihat berjaga. Di ruang kendali kapal umpan, kapten menerima instruksi langsung dari KRI yang berada beberapa mil di belakang mereka. Jaga kecepatan. Posisikan di sisi kiri kapal target. Tim penyusup siap turun begitu saya beri aba-aba. Pasukan khusus mulai bergerak. 2 tim kecil mengambil posisi di sisi kanan kapal, siap menurunkan sekoci cepat. Setiap anggota memeriksa senjata laras pendek, pisau, dan alat komunikasi. Mereka tidak membawa senjata berat, karena misi ini bukan untuk menghancurkan kapal, melainkan untuk mengambil alih kendali secepat mungkin tanpa menimbulkan korban di pihak sandera. Ketika jarak semakin dekat, suara mesin kapal asing terdengar jelas. Dentuman logam dan suara ombak yang menghantam lambungnya menambah ketegangan. Salah satu anggota tim penyusup mengangkat teropong malam, mengamati geladak lawan. 3 penjaga di sisi kanan, 2 di buritan. Lapornya singkat, komandan tim mengangguk. Kita masuk dari sisi kanan, minim penerangan. Blind spot dari menara kemudi mereka. 5 menit kemudian, aba-aba datang. Lampu navigasi kapal umpan meredup. Dan dengan kecepatan terukur, 2 sekoci dilepaskan. Mesin sekoci hampir tak terdengar. Sengaja dibuat beroperasi dalam mode senyap. Ombak kecil menjadi pelindung alami, menyamarkan gerakan mereka di bawah. Permukaan kabut, setiap detik terasa panjang. Di atas sekoci, pasukan khusus duduk rendah. Tubuh mereka menunduk, hanya mata yang sesekali mengintip ke arah target. Perlahan, siluet kapal asing membesar di hadapan mereka. Hingga detail lambung dan teli-teli pengikat terlihat jelas. Saat mereka mencapai jarak ideal, 2 penyelam tempur melompat lebih dulu ke air. Tubuh mereka menghilang di permukaan, hanya meninggalkan riak kecil. Tugas mereka adalah memasang alat panjat di lambung kapal asing, tepat di bawah area yang minim penjagaan. Sementara itu, dari arah berlawanan, KRI yang bertugas memblokir jalur pelarian mulai mendekat dari jarak aman. Mesin besarnya bergetar, siap menghalangi setiap upaya kapal asing untuk kabur. Posisi ini membuat kapal asing terkepung dari 2 arah, meski mereka belum menyadarinya sepenuhnya.
Kembali ke Sekoci, pasukan khusus sudah siap memanjat. Gerakan mereka cepat, senyap, dan penuh kehati-hatian. Satu persatu naik ke sisi kapal asing, menempel pada dinding besi yang dingin. Suara gesekan tali dan kait besi hampir tak terdengar, tenggelam oleh bunyi ombak yang menghantam. Di geladak atas, dua penjaga berjalan santai, tidak menyadari bahwa bahaya sudah berada tepat di bawah kaki mereka. Begitu tim pertama mencapai atas, mereka segera memberi isyarat aman. Tim kedua menyusul. Lalu ketiga, dalam hitungan menit, seluruh pasukan penyusup telah berada di geladak kapal asing. Mereka menyebar sesuai formasi, mengamati setiap sudut, memastikan jalur menuju ruang penyanderaan tetap tertutup rapat. Di titik ini, misi berada di ambang aksi inti. Sedikit saja kesalahan, seluruh operasi bisa gagal dan nyawa sandera melayang. Namun, pasukan TNI AL tahu persis apa yang harus dilakukan. Di bawah langit malam yang sepi, di tengah laut yang luas, operasi penyusupan ini telah dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Geladak kapal asing terasa licin di bawah sepatu bot pasukan khusus TNI AL. Udara malam terasa berat, bercampur bau oli dan garam laut. Kabut tipis yang sejak tadi menyelimuti perairan, kini menjadi sekutu mereka, membungkus setiap gerakan dalam. Selimut samar. Tim pertama sudah berada di posisi, menempel di balik peti kargo besar yang diletakkan di sudut geladak. Dari celah sempit, mereka mengintip dua penjaga bersenjata yang berdiri di dekat tangga menuju ruang kemudi. Penjaga itu berbicara dalam bahasa asing, santai, tanpa sedikit pun menyadari bahwa sekelompok pasukan elit sudah berada hanya belasan meter dari mereka. Komandan tim memberi isyarat tangan. Gerak cepat, tanpa suara. Dua prajurit bergerak dari sisi kanan, mendekati penjaga pertama. Dalam hitungan detik, mereka mengeksekusi teknik senyap. Satu tangan membungkam mulut, tangan lain melumpuhkan dengan gerakan cepat. Tubuh penjaga itu terjatuh tanpa sempat melepaskan tembakan. Penjaga kedua menoleh karena mendengar gerakan samar. Namun sebelum sempat bereaksi, seorang prajurit lain sudah melompat dari arah samping, menjatuhkannya ke lantai geladak. Disita, tubuhnya diikat dengan tali nilon yang kuat, dengan rute menuju ruang kemudi aman. Sebagian tim naik ke atas. Di sana, lampu redup menerangi panel kontrol kapal. Seorang awak kapal asing duduk di kursi kemudi, menatap radar, tidak menyadari bahaya di belakangnya. Salah satu prajurit mendekat, menekan bahunya, sambil menodongkan senjata ke arah kepala. Awak itu terkejut, tapi tunduk tanpa melawan. Sementara itu, tim kedua bergerak menuju bagian bawah kapal tempat nelayan disandra. Mereka menuruni tangga sempit yang berderit setiap diinjak. Senjata siap, pandangan mata fokus ke depan. Di lorong sempit yang pengap, dua penjaga berdiri dengan posisi bersilang, memegang senjata laras panjang. Tim TNI AL membagi posisi, satu prajurit menarik perhatian dari arah depan. Dua lainnya memotong jalur dari samping, melalui pintu perawatan mesin. Begitu penjaga pertama menoleh, serangan dimulai. Gerakan cepat, senyap, dan terlatih membuat kedua penjaga itu tak sempat menarik pelatuk. Pintu menuju ruang penyanderaan kini tinggal beberapa meter. Komandan tim memberi kode jari, 3, 2, 1. Pintu dihantam kuat hingga terbuka. Cahaya lampu lorong menerobos masuk, memperlihatkan 12 nelayan yang duduk berdesakan di lantai. Wajah mereka pucat, mata lelah, namun langsung terbelalak. Ketika melihat seragam TNI AL, seorang prajurit mendekat. Suaranya tegas, namun penuh empati. "Kami dari Indonesia, kalian aman sekarang. Ikuti kami." Sebagian nelayan langsung berdiri, sebagian lain terisak. Masih sulit percaya bahwa mereka benar-benar akan bebas. Proses evakuasi dimulai. Dua nelayan yang cedera ringan dipapa oleh prajurit, sementara yang lain diarahkan keluar dengan cepat. Di luar ruang, tim ketiga sudah bersiap mengawal mereka menuju titik ekstraksi di sisi kapal. Namun, misi belum selesai. Di geladak belakang, terdengar suara teriakan dan langkah kaki cepat. Sisa kru kapal asing yang berjaga di buritan akhirnya menyadari adanya penyusup. Beberapa mencoba mengangkat senjata, namun tembakan peringatan dari atas kapal KRI yang sudah berada di posisi membuat mereka menghentikan gerakan. Pasukan khusus memanfaatkan momentum itu untuk bergerak cepat. Mereka menutup semua jalur keluar, memerintahkan para penjaga untuk menyerah. Satu persatu, senjata dijatuhkan ke lantai, tangan diangkat ke udara. Dalam hitungan menit, kapal asing sepenuhnya berada di bawah kendali TNI AL.
di sisi kanan kapal. Sekoci cepat sudah menunggu. Nelayan satu persatu dibantu turun, kemudian dibawa menuju KRE yang berada tak jauh dari lokasi. Ekspresi lega mulai terlihat di wajah mereka. Meskipun rasa cemas belum sepenuhnya hilang, komandan pasukan terakhir yang meninggalkan kapal asing memastikan semua penjaga sudah dilumpuhkan dan kapal dalam kondisi aman. Ia menatap sebentar ke laut yang gelap, menarik napas panjang, lalu memberi isyarat. Misi selesai. Tarik pasukan. Saat Sekoci bergerak menjauh, kapal asing itu tinggal sebagai siluet besar yang diam di tengah kabut. Di KRI yang menunggu mulai menyalakan lampu dek untuk menyambut sandera yang berhasil dibebaskan. Operasi kilat itu berlangsung kurang dari 15 menit. Namun bagi setiap orang yang ada di dalamnya, waktu terasa jauh lebih panjang. Di tengah laut luas dan malam yang pekat, TNI AL telah menunjukkan bahwa mereka bisa bergerak cepat, tepat, dan senyap membawa pulang warga negaranya tanpa kehilangan satupun nyawa. Sekoci cepat itu melaju memecah ombak malam, membawa para nelayan yang baru saja dibebaskan. Air laut memercik ke wajah mereka, tapi tak seorang pun mengelapnya. Mereka terlalu sibuk menatap ke arah kapal perang TNI AL yang menjulang gagah di KRI. Lampu dek yang menyala terang seperti mercusuar di tengah kegelapan, seolah menjadi penanda bahwa keselamatan banner-banner sudah di depan mata. Di dalam Sekoci, suasana hening bercampur dengan isak tangis pelan. Sebagian nelayan hanya menatap kosong, masih belum percaya bahwa mereka sudah keluar dari ruang penyanderaan yang pengap dan menakutkan itu. Sebagian lainnya berulang kali mengucap syukur, bibir mereka bergetar karena kelelahan. Seorang prajurit duduk di ujung Sekoci, memegang erat senjata sambil sesekali memeriksa sekitar. Meski misi penyelamatan sudah hampir usai, kewaspadaan tetap dijaga. Laut di wilayah sengketa tidak pernah banner-banner aman, dan setiap detik tetap berharga. Ketika Sekoci merapat ke sisi air, tali tambat dilempar dan ditangkap oleh prajurit di atas. "Siap naikkan korban!" teriak salah satu awak kapal. Tangga tali diturunkan, dan satu persatu nelayan dibantu menaiki geladak. Prajurit TNI AL menyambut mereka dengan tangan kokoh, memastikan setiap langkah aman. Begitu menjejakkan kaki di geladak air, sebagian nelayan langsung lemas, terduduk sambil memegang wajah. Ada yang memeluk prajurit tanpa berkata-kata, hanya menang. Pelukan itu erat, penuh rasa terima kasih, dan terasa seperti pelepasan semua beban yang selama berhari-hari mereka pikul. Seorang nelayan tua dengan rambut memutih gemetar ketika mengucapkan, "Terima kasih. Terima kasih nak, kalian pahlawan kami." Matanya basah, suaranya parau, tapi tatapannya penuh penghormatan. Di sudut geladak, tim medis lapangan sudah bersiap. Mereka memeriksa satu persatu nelayan, mengukur tekanan darah, mengecek luka, memberi air minum, dan membagikan selimut hangat. Dua nelayan yang mengalami luka di kaki langsung mendapat perawatan darurat. Darah yang mengering dibersihkan, perban baru dipasang, dan obat penghilang rasa sakit diberikan. Komandan operasi berjalan di antara para korban, memastikan semua selamat. Ia menyempatkan diri untuk berbicara sebentar dengan tiap nelayan, menepuk bahu mereka, memberi kalimat singkat yang menenangkan. "Kalian sudah aman sekarang. Kami akan bawa kalian pulang." Sementara itu, di ruang kendali, Nakhoda KRI memberi perintah untuk menjauh dari posisi kapal asing yang kini telah diam di Tenggelat. Mesin kapal perang bergetar halus, membawa semua yang ada di atasnya menjauh menuju perairan aman. Angin laut bertiup kencang, membuat bendera merah putih di buritan kapal berkibar gagah. Beberapa nelayan memandanginya lama, seakan bendera itu adalah simbol nyata dari rumah yang mereka rindukan. Salah satu nelayan muda, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar, berbisik pada temannya, "Gue kira kita nggak bakal pulang lagi." Temannya hanya mengangguk, matanya memerah menahan tangis. Di dekat tiang kapal, sekelompok prajurit TNI AL berdiri rapat, masih siaga. Mereka tak banyak bicara, tapi tatapan mata mereka jelas lega karena misi berhasil. Namun tetap siap jika ada ancaman susulan. Laut ini bukan sekadar bentangan air asin. Di bawahnya ada batas-batas tak terlihat yang selalu siap memicu ketegangan. Geladak KRI malam itu menjadi saksi pertemuan yang tak akan pernah terlupakan antara warga negara yang hampir kehilangan nyawa dan para penjaga samudra yang mempertaruhkan segalanya demi membawa mereka pulang. Satu persatu nelayan akhirnya diarahkan masuk ke kabin kru yang sudah disiapkan untuk mereka. Tempat tidur lipat, makanan hangat, dan minuman panas
menunggu di dalam. Bau sup ayam yang mengepul memenuhi udara, memancing rasa lapar yang sudah lama mereka tekan. Namun sebelum masuk, sebagian nelayan menoleh sekali lagi ke arah laut lepas. Gelombang yang bergulung di bawah sinar bulan tampak tenang, seolah menyembunyikan semua drama yang baru saja terjadi. Komandan operasi berdiri di tepi geladak, memandang ke arah kapal asing yang kini hanya tinggal titik gelap di kejauhan. Di wajahnya, ada campuran rasa lega dan kewaspadaan. Misi penyelamatan ini memang berhasil, tapi ia tahu, di laut seperti ini, ancaman serupa bisa datang kapan saja. Malam terus berjalan, KRI terus melaju menuju perairan Indonesia. Di dalam hati para nelayan, rasa takut perlahan digantikan oleh rasa aman, dan di hati setiap prajurit yang ada di kapal itu, ada kebanggaan yang tak terucap karena mereka tahu, malam ini, mereka bukan hanya mengamankan batas negara, tapi juga telah mengembalikan harapan dan nyawa kepada mereka yang nyaris kehilangannya. Pagi itu, langit pelabuhan Tanjung Pinang dipenuhi warna oranye keemasan. Matahari baru saja muncul dari balik cakrawala, memantulkan sinarnya ke permukaan laut yang tenang. Ombak kecil berkejaran pelan, seperti ikut menyambut kedatangan sebuah kapal perang TNI AL yang dari kejauhan mulai terlihat mendekat. Di dermaga, ratusan orang sudah berkumpul. Ada anggota keluarga para nelayan, warga sekitar, awak media, hingga pejabat daerah. Suasana penuh harap, namun juga syarat emosi. Watch. Yang menunggu itu menampilkan campuran rasa cemas, lega, dan rindu yang sulit dijelaskan. Sebagian memegang foto kerabat mereka yang disandra, sebagian lainnya berdiri sambil menggenggam erat tangan anak-anak yang sejak subuh diajak ke dermaga bendera. Merah putih berkibar di beberapa titik dermaga, sementara petugas keamanan mengatur posisi warga agar tetap tertib. Namun di balik pagar pembatas itu, sulit menyembunyikan luapan perasaan yang sudah tak sabar menunggu momen yang mereka tunggu-tunggu. Saat melihat keluarga mereka kembali pulang dengan selamat, kapal perang itu akhirnya merapat perlahan. Suara peluit panjang terdengar, disambut sorak-sorai dari warga yang langsung melambaikan tangan. Di atas geladak, para nelayan yang diselamatkan mulai terlihat. Wajah mereka masih pucat karena kelelahan. Namun senyuman tipis mulai merekah saat melihat pemandangan yang sangat mereka rindukan tanah air mereka sendiri. Tangga kapal diturunkan. Satu persatu nelayan mulai menuruni anak tangga dengan dibantu prajurit. Begitu menjejak dermaga, mereka langsung disambut pelukan keluarga. Tangis haru pecah di mana-mana. Seorang ibu langsung berlari memeluk anaknya, menangis sambil berulang kali mengucap syukur. Ada pula seorang anak kecil yang tak henti-hentinya mencium pipi ayahnya, sambil berkata, "Ayah, pulang." Ayah prajurit TNI AL yang mengawal misi ini mendapat sambutan tepuk tangan meriah. Beberapa keluarga bahkan spontan memeluk para prajurit itu, mengucapkan terima kasih tanpa henti. "Kalau bukan karena kalian, kami tidak tahu nasib suami kami seperti apa," ujar seorang istri nelayan dengan mata berkaca-kaca di sisi dermaga. Para awak media sibuk mengambil gambar dan merekam video. Kamera-kamera mengarah ke wajah-wajah nelayan yang baru saja kembali. Wartawan berusaha mendekat untuk mengajukan pertanyaan. Namun petugas menjaga jarak agar proses penyambutan tetap berjalan lancar. Gubernur dan perwakilan, pejabat pusat yang hadir memberikan sambutan singkat. Dalam suaranya terdengar nada tegas sekaligus bangga. "Hari ini, kita menyaksikan bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, dimanapun mereka berada. Terima kasih kepada TNI AL yang telah menjalankan tugas dengan penuh keberanian." Nelayan kemudian diarahkan menuju tenda darurat di tepi dermaga. Di sana, tim medis melakukan pemeriksaan lanjutan. Tekanan darah diukur, luka-luka dibersihkan, dan vitamin diberikan. Sementara itu, meja panjang berisi makanan hangat, sudah disiapkan nasi putih, ikan goreng, sayur bening, sambal, dan teh panas mengepul. Aroma masakan itu seperti mengundang mereka untuk kembali merasakan kehangatan rumah di tengah keramaian. Seorang nelayan tua duduk di kursi plastik, memandang laut dengan tatapan kosong. Seorang prajurit muda menghampiri dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Nelayan itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya melihat, ini laut yang sama, tapi hari ini rasanya berbeda. Laut ini sekarang bukan lagi tempat saya hampir kehilangan nyawa, tapi tempat saya kembali pulang." Sementara itu, berita tentang keberhasilan operasi ini mulai tersebar luas. Siaran televisi nasional menayangkan gambar kedatangan kapal perang dan pelukan keluarga
di dermaga. Media sosial dipenuhi potongan video dan foto, disertai ucapan bangga kepada TNI AL, tagar, prajurit samudra, dan Operasi Senyap mulai menjadi trending. Beberapa tokoh nasional memberikan pernyataan apresiasi. Mereka menekankan bahwa peristiwa ini bukan hanya soal penyelamatan nelayan, tetapi juga soal wibawa negara yang dijaga di tengah wilayah perairan yang sering diperebutkan bagi para nelayan yang kembali. Semua itu terasa seperti mimpi. Hanya beberapa hari lalu, mereka terjebak di ruang penyanderaan yang sempit. Tak tahu apakah akan melihat keluarga lagi. Kini, mereka berdiri di tanah sendiri, memeluk orang-orang yang mereka cintai, dan mendengar tepuk tangan dari orang-orang yang bahkan tak mereka kenal. Menjelang siang, suasana di dermaga mulai mereda. Para nelayan dibawa dengan kendaraan menuju rumah masing-masing. Sementara prajurit TNI AL kembali ke kapal untuk bersiap menjalankan tugas berikutnya. Sebelum berpisah, beberapa nelayan sempat memberi hormat dan mengucapkan janji sederhana kepada para prajurit, "Kami akan tetap melaut, tapi kami tak akan pernah lupa jasa kalian." Diotas Kepel, sang komandan, berdiri di buritan, memandang dermaga yang perlahan menjauh. Di wajahnya ada kepuasan tersendiri. Ia tahu, misi ini bukan hanya sukses secara teknis, tapi juga berhasil mengembalikan rasa percaya rakyat kepada penjaga samudra mereka. Pelabuhan kembali tenang. Hanya riak ombak yang memecah keheningan, seolah menyimpan cerita besar yang baru. Sebuah kisah yang akan terus diingat tentang nelayan yang disandera di lautan jauh, tentang prajurit yang menjemput mereka pulang, dan tentang negara yang berdiri tegak di hadapan ancaman. Di setiap riak ombak yang menghantam bibir pantai, selalu ada cerita tentang keberanian yang tak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Cerita tentang mereka yang menjaga batas tak kasat mata di lautan, agar bendera negeri ini tetap berkibar tanpa goyah. Operasi Senyap yang berakhir dengan kembalinya para nelayan ini bukan hanya kisah penyelamatan biasa. Ia adalah pesan tegas bahwa laut kita bukan wilayah yang dibiarkan tanpa penjaga. Bahwa di setiap mil perairan, ada mata yang mengawasi, ada telinga yang mendengar, dan ada hati yang siap mempertaruhkan segalanya demi satu kata kedaulatan. Bagi para nelayan, laut adalah sumber hidup. Tapi bagi para prajurit samudra, laut adalah medan perjuangan. Dan di titik itulah, dua dunia ini bertemu di saat ancaman datang. Mereka menjadi saudara dalam satu perjuangan. Hari ini, nelayan itu kembali ke rumah mereka. Anak-anak bisa memeluk ayahnya lagi, istri bisa menatap senyum suaminya tanpa rasa takut, dan orang tua bisa mendengar suara anaknya tanpa was-was. Semua itu terjadi karena ada mereka yang rela berlayar jauh ke wilayah yang berisiko, demi membawa pulang nyawa-nyawa yang hampir direnggut. Namun, di balik pelukan dan tawa, para prajurit tahu bahwa tugas belum selesai. Angin laut terus berhembus, ombak terus bergulung, dan di cakrawala selalu ada bayangan ancaman yang mungkin datang kapan saja. Mereka tidak mencari popularitas, tidak menuntut tepuk tangan, cukup memastikan bahwa esok, ketika matahari kembali terbit, laut ini masih milik kita. Maka, selama bendera merah putih masih berkibar di tiang kapal perang, selama suara peluit kapal masih terdengar di pelabuhan, dan selama ombak masih memecah pantai, negeri ini, para pelindung samudra, akan selalu ada. Berdiri tegak di garis cakrawala, menjadi benteng terakhir yang mungkin tak selalu terlihat, tapi selalu ada.